Hai Sobat Belajar, kita bertemu kembali untuk belajar dan berlatih tes potensi akademik. Tes potensi akademik atau TPA merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual atau akademis seseorang agar memenuhi standar yang ditentukan oleh lembaga tertentu. TPA seperti hasil tes bakat skolastik digunakan untuk menyeleksi peserta tes ketika akan memasuki lembaga tertentu. Tes ini dipercaya sebagai tes yang dapat memprediksikan prestasi akademik. Sobat Belajar, materi yang diujikan dalam TPA adalah pertama, tes verbal, yang kedua, tes matematika, yang ketiga, tes logika, dan yang keempat ada tes spasial. Nah, pada bagian pertama kita akan belajar mengenai tes verbal dan matematika. Kita masuk pada bagian pertama. Materi tes verbal sangat beragam. Yang sering diujikan dalam tes ini meliputi yang pertama sinonim, yang kedua antonim, dan yang ketiga ada padanan kata. Sobat Belajar, mari beralih pada bagian pertama dari tes verbal yaitu sinonim. Persamaan kata atau sinonim bertujuan mengukur kemampuan Anda dalam mengartikan kata sehingga diperoleh persamaan arti dari kata tersebut. Pada tes persamaan, Anda diminta untuk mencari padanan kata pada soal dengan 5 pilihan lainnya. Oke, kita mulai di contoh pertama. Sinonim dari hewan adalah pilihan jawabannya A. Tumbuhan, B. Binatang, C. Singa, D. Buah, dan E. Bunga. Jawabannya apa? Ya, betul, B. Selanjutnya pada bagian 2 dari tes verbal adalah tes lawan kata. Tes lawan kata atau antonim bertujuan untuk menilai kemampuan kita dalam menentukan lawan kata atau lawan arti dari kata yang terdapat pada soal. Seperti halnya tes persamaan kata, keluasan pengetahuan dan wawasan sangat mendukung dalam mencari jawaban soal sehingga memudahkan Anda dalam menemukan jawaban. Baik, kita mulai dari contoh soalnya. Lawan kata dari sedih adalah jawabannya A. Depresi, B. Merenung, C. Muram, D. Bahagia, dan E. Senyum. Oke, jawabannya apa? Ya, jawabannya D. Tes selanjutnya adalah tes padanan kata. Tes padanan kata bertujuan menilai kemampuan Anda untuk mengetahui persamaan hubungan makna antara dua kata. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Terdapat kata singa dan hewan. Pilihan jawabannya A. Bunga dan melati, B. Alpukat dan buah, C. Binatang dan bunga, D. Bunga dan buah, dan E. Buah dan mangga. Oke, teman-teman jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Mengapa bukan E? Karena kita lihat padanannya adalah dari khusus ke umum, bukan dari umum ke khusus. Nah Sobat Belajar, sekian pembelajaran mengenai TPA bagian 1. Mari berlanjut ke bagian 2 untuk bagian tes logika dan tes spasial. Sobat Belajar, kita akan berlanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes matematika. Bagian pertama dari tes matematika adalah seri angka dan huruf. Seri angka dan huruf merupakan tes yang berisi barisan angka dan huruf yang mempunyai pola tertentu. Pola angka yang dimaksud dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan pengakaran, atau kombinasi antara operasi tersebut. Sedangkan pola huruf yang dimaksud dapat berupa melompat satu, urutan dari belakang, dan sebagainya. Meski begitu, pola yang ada selalu teratur, sehingga Sobat Belajar dapat menentukan angka dan juga huruf berikutnya. Mari kita berlanjut ke contoh soal. Terdapat barisan angka 1, 2, 4, 7, 11, 16. Berapakah bilangan berikutnya? Pilihan jawabannya adalah A20, B24, C12, D22, dan E10. Yang mana jawaban yang benar? Ya, jawabannya adalah D22. Dari soal deret angka tersebut, Sobat Belajar bisa memperhatikan dan juga mencari jenis pola yang digunakan di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa dari setiap bilangan, ke bilangan berikutnya, Sobat Belajar bisa menambahkan angka secara bertingkat. Sejak bilangan pertama, ke bilangan selanjutnya, Sobat Belajar dapat menambahkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya secara berturut-turut. Oleh karena itu, kita memperoleh bahwa bilangan selanjutnya adalah 22, atau pilihan jawaban yang D.
Bagian kedua dari tes matematika adalah tes aritmatika. Tes aritmatika merupakan tes yang berisi soal berhitung bilangan secara biasa. Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan sobat belajar dalam menyelesaikan soal berhitung bilangan. Mari kita ke contoh soal. Pada suatu ruangan rapat, terdapat barisan kursi. Baris paling depan adalah 12 kursi, baris kedua 14 kursi, dan baris ketiga 16 kursi. Berapakah banyaknya kursi pada barisan kelima? Pilihan jawabannya adalah A18, B20, C22, D24, dan E26. Pembahasannya perlu kita uraikan satu persatu. Diketahui bahwa baris kursi paling depan adalah 12 kursi, atau kita sebut sebagai A1. Kemudian baris kursi yang kedua adalah 14 kursi, atau kita sebut sebagai A2. Untuk mencari beda atau B, kita perlu mengurangi baris kedua dengan baris pertama, yaitu A2 min A1. 14 min 12 sama dengan 2. Maka dari itu kita memperoleh bahwa bedanya adalah 2. Selanjutnya, kita perlu memasukkannya ke dalam rumus untuk mencari suku jumlah ke N. Rumusnya adalah AN sama dengan A ditambah AN-1 dikali B. Karena kita mencari baris kelima, kita memasukkan N sebagai 5. Oleh karena itu, A5 sama dengan 12 ditambah 5 min 1 dikali 2. A5 sama dengan 12 ditambah 4 dikali 2. A5 sama dengan 12 ditambah 8. A5 sama dengan 20. Oleh karena itu, banyaknya kursi pada baris kelima adalah 20, atau pilihan jawaban yang B. Bagian ketiga dari tes matematika adalah tes perbandingan. Perbedaannya, soal tes perbandingan lebih mengutamakan hubungan dua operasi bilangan. Mari kita ke contoh soal. Jika X min Y sama dengan 2, dan X pangkat Y sama dengan 125, manakah pernyataan yang benar berikut ini? Pilihan jawabannya, A. X sama dengan Y min 2, B. X sama dengan Y pangkat 125, C. X lebih dari Y, D. X sama dengan 125 pangkat Y, dan E. Y sama dengan 1/125X. Pembahasannya, kita tahu bahwa 5 pangkat 3 sama dengan 125. Hal tersebut memenuhi X min Y sama dengan 2 dan X pangkat Y sama dengan 125. Oleh karena itu, jawabannya adalah X lebih dari Y, dengan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Maka pilihan jawabannya adalah jawaban yang C. Sekian dari kami. Untuk materi-materi lain, Bisa kunjungi jogjabelajar.org. tetap semangat dan sampai jumpa!